Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Sakawati, siswi dari SMP Negeri 7 Guru, kelas 9B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teks pidato persuasif. Kalian pasti tahu istilah pidato. Pernah tahu istilah pidato persuasif? Apa itu pidato persuasif? Apa tujuan pidato persuasif? Pengertian pidato persuasif. Pidato persuasif merupakan bagian dari teks eksposisi. Pidato persuasif adalah pengungkapan pendapat secara jelas dan logis sehingga dapat meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari suatu sudut pandang. Tujuan pidato persuasif. Pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan audiensi agar melakukan sesuatu. Dengan mengambil suatu sudut pandang dan membuktikan kebenaran, agar meyakinkan orang untuk melihat suatu persoalan hanya dari sisi itu. Adapun 3 cara memersuasi, yaitu yang pertama, etika, yang kedua, emosi, yang ketiga, logika. Etika. Etika berkaitan dengan hak dan kewajiban moral akhlak. Contoh, daur ulang adalah hal yang benar kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Emosi. Emosi berkaitan luapan perasaan yang berkembang. Contoh, coba pikirkan jutaan hewan kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, banyak hutan yang indah. Logika. Logika berkaitan dengan jalan pikiran yang masuk akal. Contoh, kita paham bahwa cadangan sumber daya alami kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Struktur isi pidato persuasif. Pernyataan posisi. Pernyataan posisi merupakan pendapat atau sudut pandang pengarang terhadap suatu persoalan. Tahap argumen. Argumen, pendapat, harus berdasarkan pendapat logis, masuk akal, yang meyakinkan audiens mengapa posisi itu diambil. Penguatan pernyataan posisi. Penguatan pernyataan posisi merupakan simpulan yang diambil untuk memperkuat pandangan penulis pada pernyataan posisinya. Ciri-ciri kebahasaan. Nominalisasi. Nominalisasi, pembedaan, merupakan proses tata bahasa mengubah kata, benda, kerja, sifat menjadi kata benda. Contoh 1. Pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan. 2. Pemberlakuan tersebut melegakan banyak pihak. Kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina kata benda. Penggunaan kata ganti dalam teks pidato persuasif adalah kata ganti orang pertama, kedua,
Dan ketiga, contoh, kita harus peduli pada lingkungan. Kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Biasanya diawali oleh awalan ter atau di. Contoh, sembako diberikan oleh dermawan kepada warga. Kata teknis. Kata teknis merupakan kata yang memiliki arti khusus terkait bidang atau keahlian tertentu. Contoh, perbankan, defisit, surplus, bunga. Pertanian, hama, bibit, panen, dan irigasi. Sinonim dan antonim. Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain. Sedangkan antonim adalah kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Contoh, benar, sinonim dengan betul. Namun, benar atau betul, antonim dengan salah. Kata benda abstrak. Kata benda abstrak adalah kata benda yang berasal dari kata sifat atau kerja, yang tidak merujuk objek, melainkan suatu kejadian yang tidak terlihat. Contoh, ketakutan, kegembiraan. Kata emotif. Kata emotif adalah kata yang berkaitan dengan perasaan. Contoh, penggunaan sumber daya kita secara berlebihan akan menghancurkan tanah. Kata tugas, konjungsi. Konjungsi adalah kata ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Misalnya, sebab, karena, atau, namun, sebelum, dan lain sebagainya. Contoh, sebelum menentang keputusan itu, kita harus berpikir dengan bijak. Modalitas. Modalitas merupakan pernyataan yang menyuguhkan atau menginginkan kemungkinan atau keharusan. Misalnya, mungkin, dapat, akan, pasti, nyaris, seharusnya, tentu, dan lain sebagainya. Contoh, kami akan mendukungmu. Sekian penjelasan pidato persuasif dari saya. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya tutup dengan Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.